Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bergabung dalam program Muslim Update Ajwa TV. Selain menyajikan sejumlah informasi aktual dan menarik, hari ini kami hadirkan Ustaz Mukhlis Hanafi yang akan membagikan tausiahnya. Dan berikut cuplikan Muslim Update hari ini. Lantaran tak dibuatkan nasi untuk sarapan, seorang anak di Tapanuli Utara tega menganiaya ibunya hingga tewas. Setelah hampir seluruh kecamatan di Aceh Utara terendam banjir, kini warga mulai mengalami krisis air bersih. Hal ini terjadi lantaran sumur air yang biasa digunakan warga tercemar sampah banjir. Seorang penghulu di Cimahi, Jawa Barat mendapatkan piagam dan piala dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini sebagai bentuk apresiasi dari KPK atas kejujurannya menolak gratifikasi. Dan berikut kita simak Muslim Update hanya di Ajwa TV. Ya, sebelum kita mulai informasi pertama, saya ingin menyapa terlebih dahulu Ustaz Mukhlis Hanafi yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustaz Mukhlis, sehat kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan kita semua sehat ya dalam situasi yang sangat memprihatinkan ini. Ya, baik Ustaz. Langsung saja kita simak ke informasi pertama. Hanya gara-gara tak disediakan makanan untuk sarapan, seorang pemuda di Tapanuli Utara tega menganiaya ibu kandungnya. Korban yang dihantam menggunakan balok kayu tewas dengan luka berat di kepala. Pelaku ditangkap petugas Polres Tapanuli Utara di tempat persembunyiannya di Dusun Muara Tolak, Desa Dolok Saut, Kecamatan Simangumban, Rabu malam. Pemuda itu langsung dibawa ke lokasi kejadian untuk menunjukkan balok kayu yang digunakan menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Peristiwa tragis yang terjadi Sabtu 5 Desember sekitar pukul 9 pagi itu dipicu persoalan lapar. Saat itu pelaku menanyakan sarapan pada ibunya. Namun korban ternyata tidak menanak nasi. Sang ibu bermaksud mengajak anaknya makan di acara pesta yang digelar tetangga mereka karena ia membantu memasak di tempat itu. Namun di luar dugaan, anak sulungnya itu justru marah hingga cekcok mulut pun tak terelakkan. Tersangka nggak terima, dia marah-marah. Setelah marah-marah terjadi dialog antara si korban atau ibu tersangka dengan tersangka. Terus tersangka mengambil sebatang kayu dan memukulkan ke bagian samping kepala korban sebelah kiri sebanyak 2 kali sekuat tenaga. Pelaku langsung kabur setelah melihat ibunya terkapar di tanah. Warga yang mengetahui peristiwa itu langsung melarikan korban ke rumah sakit, namun nyawa janda yang membesarkan 2 anak itu tak tertolong. Pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Yan Asmara melaporkan dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Astagfirullah, sungguh perbuatan biadab ini di luar akal sehat. Ibu yang melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang justru dibalas dengan perbuatan yang sungguh keji. Nah, ini bagaimana tanggapan Ustaz mengenai peristiwa ini sendiri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Sungguh sangat mengenaskan ya kita melihat berita semacam itu, dan tentu saja kita semua prihatin ya bahwa generasi muda kita sekarang ini ada yang berperilaku sedemikian rupa ya. Tentu saja apa yang dilakukan oleh anak tersebut ya, untuk tidak mengatakan biadab, ini adalah bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua ya. Padahal kita tahu dalam Islam kedudukan orang tua itu begitu sangat tinggi ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran tidak kurang dari 3 tempat ya. Al-Quran itu selalu menggandengkan perintah untuk berlaku baik, berbakti kepada kedua orang tua. Itu datang perintahnya setelah perintah untuk menyembah kepada Allah SWT dan tidak mempersekutukannya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Itu terulang paling tidak di 3 tempat ya. Ini menunjukkan bahwa kalau tadi itu perintah berbakti kepada orang tua datang setelah perintah
menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, ini berarti juga bahwa dosa durhaka kepada orang tua itu ada di bawah satu tingkat dosa kemusyrikan. Jadi ini merupakan satu dosa besar ya, membunuh saja itu sudah dosa besar. Apalagi yang dibunuh itu adalah orang yang harus kita kasihi. Kita harus berbakti kepada keduanya ya. Apalagi ini ibu yang memang Rasulullah SAW sangat menekankan ya, bahwa berbakti kepada ibu itu bahkan didahulukan daripada kepada bapak. Ummuka 3 kali. Nabi menjelaskan pada orang yang menanyakan siapa yang paling berhak untuk saya berbakti kepadanya, ibumu. Baru setelah itu ayahmu. Kita juga tahu ada cerita tentang seorang sahabat yang bernama Alqamah ya. Alqamah yang di akhir hayatnya itu walaupun sudah dituntun untuk melafalkan kalimat tauhid, tapi masih lidahnya itu terasa keluh, susah gitu. Ternyata dia pernah berbuat durhaka kepada ibunya, lebih mencintai istrinya ya daripada ibunya yang melahirkan dan membesarkannya. Tapi kemudian setelah ibunya ridho memaafkannya, baru setelah itu lisan Alqamah itu dengan mudah melafalkan kalimat syahadah atau kalimat tauhid ya. Ini betapa pentingnya peran seorang ibu, peran orang tua yang kita harus berbakti kepada mereka ya. Peran orang tua sangat penting dan kita wajib sebagai orang muslim berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik Ustaz.